Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Jafar Irsyad Atin. Di sini saya ingin menjelaskan tentang materi menyusun instrumen model penelitian keterampilan. Penilaian merupakan kegiatan yang sangat penting di dalam proses pembelajaran. Penilaian juga merupakan ujung tombak dari suatu kegiatan pencapaian taraf berhasil tidaknya suatu pembelajaran. Berbeda halnya dengan penilaian terdahulu dengan sekarang. Bedanya penilaian yang terdahulu hanya menekankan tagihan penguasaan pengetahuan peserta didik sebagai hasil belajar pada umumnya dengan jalan tes tulis. Akan tetapi dalam penilaian autentik menuntut peserta didik untuk berunjuk kerja dalam situasi yang konkret. Model dalam penilaian selalu berkembang dan disempurnakan seiring dengan perkembangan dan perubahan kurikulum yang berlaku. Teknik penilaian kompetensi keterampilan ada 3, yaitu tes praktik, tes projek, dan tes penilaian portofolio. Yang pertama yaitu tes praktik. Tes praktik adalah penilaian yang menuntut respon berupa keterampilan melakukan suatu aktivitas atau peristiwa sesuai dengan tuntutan kompetensi. Tes praktik dilakukan dengan mengamati kegiatan peserta didik dalam melakukan sesuatu. Penilaian digunakan untuk menilai capaian kompetensi yang menuntut peserta didik melakukan tugas tertentu. Untuk dapat memenuhi kualitas perencanaan dan pelaksanaan tes praktik, berikut ini adalah petunjuk teknis dan acuan dalam melaksanakan penilaian melalui tes praktik. Yang pertama yaitu perencanaan tes praktik. Berikut ini adalah beberapa langkah yang harus dilakukan dalam merencanakan tes praktik. Yaitu yang pertama menentukan kompetensi yang penting untuk dinilai melalui tes praktik. Lalu menyusun indikator hasil belajar berdasarkan kompetensi yang akan dinilai. Lalu menguraikan kriteria yang menunjukkan capaian indikator hasil pencapaian kompetensi. Yang keempat, menyusun kriteria ke dalam rubrik penilaian. Yang kelima, menyusun tugas sesuai dengan rubrik penilaian. Lalu menguji cobakan tugas jika terkait dengan kegiatan praktikum atau penggunaan alat. Lalu memperbaiki berdasarkan hasil uji coba. Menyusun kriteria atau batas kelulusan atau batas standar minimal capaian kompetensi peserta didik. Pelaksanaan tes praktik. Berikut ini adalah beberapa langkah yang harus dilakukan dalam melaksanakan tes praktik, yaitu menyampaikan rubrik sebelum pelaksanaan penilaian kepada peserta didik, memberikan pemahaman yang sama kepada peserta didik tentang kriteria penilaian, menyampaikan tugas kepada peserta didik, lalu memeriksa kesediaan alat dan bahan yang digunakan untuk tes praktik. Melaksanakan penilaian selama rentan waktu yang direncanakan, membandingkan kinerja peserta didik dengan rubrik penilaian, melakukan penilaian dilakukan secara individual, mencatat hasil penilaian, dan yang terakhir mendokumentasikan hasil penilaian. Yang C yaitu pelaporan hasil tes praktik. Pelaporan hasil penilaian sebagai umpan balik terhadap penilaian melalui tes praktik harus memperhatikan beberapa hal berikut ini, yaitu keputusan diambil berdasarkan tingkat capaian kompetensi peserta didik. Pelaporan diberikan dalam bentuk angka dan atau kategori kemampuan dengan dilengkapi oleh deskripsi yang bermakna. Pelaporan bersifat tertulis. Pelaporan disampaikan kepada peserta didik dan orang tua peserta didik. Pelaporan bersifat komunikatif, dapat dipahami oleh peserta didik dan orang tua peserta didik. Pelaporan mencantumkan pertimbangan atau keputusan terhadap capaian kinerja peserta didik. Yang kedua yaitu tes project. Penilaian project adalah salah satu bentuk penilaian autentik. Penilaian proyek berupa sebuah tugas yang diberikan kepada peserta didik secara berkelompok. Tugas proyek yang diberikan adalah tugas yang berkait dengan konteks kehidupan nyata. Oleh karena itu, tugas tersebut dapat meningkatkan partisipasi peserta didik. Sementara
Menurut Arikunto 2013, penilaian proyek adalah sebuah kegiatan penilaian terhadap suatu proses investigasi yang harus diselesaikan dalam waktu tertentu. Pada penilaian proyek, setidaknya ada 3 hal yang perlu dipertimbangkan, yaitu kemampuan pengelolaan, yang kedua relevansi kesesuaian dengan mata pelajaran, dan indikator topik, dengan mempertimbangkan tahap pengetahuan, pemahaman, keterampilan dalam pembelajaran. Yang ketiga yaitu keaslian proyek yang dilakukan peserta didik harus merupakan hasil karyanya, dengan mempertimbangkan kontribusi guru berupa petunjuk dan dukungan terhadap proyek peserta didik. Selanjutnya, untuk menjamin kualitas perencanaan dan pelaksanaan penilaian proyek, perlu dikemukakan petunjuk teknis. Berikut dikemukakan petunjuk teknis pelaksanaan dan acuan dalam menentukan kualitas penilaian proyek. Pertama, perencanaan penilaian proyek. Berikut ini adalah beberapa langkah yang harus dipenuhi dalam merencanakan penilaian proyek. Menentukan kompetensi yang sesuai untuk dinilai melalui proyek. Menilai proyek mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan proyek. Menyusun indikator proses dan hasil belajar berdasarkan kompetensi. Menentukan kriteria yang menunjukkan capaian indikator pada setiap tahapan pengerjaan proyek. Merencanakan apakah bersifat kelompok atau individual. Merencanakan teknik-teknik dalam penilaian individual untuk tugas yang dikerjakan secara kelompok. Menyusun tugas sesuai dengan rubrik penilaian. Lalu yang kedua, pelaksanaan penilaian proyek. Berikut ini adalah beberapa langkah yang harus dilakukan dalam melaksanakan penilaian proyek. Yang pertama yaitu menyampaikan rubrik penilaian sebelum pelaksanaan penilaian kepada peserta didik. Memberikan pemahaman kepada peserta didik tentang kriteria penilaian. Menyampaikan tugas disampaikan kepada peserta didik. Memberikan pemahaman yang sama kepada peserta didik tentang tugas yang harus dikerjakan. Melakukan penilaian. Memetakan kemampuan peserta didik terhadap pencapaian kompetensi minimal, mencatat hasil penilaian. Yang terakhir yaitu memberikan umpan balik terhadap laporan yang disusun peserta didik. Yang ketiga yaitu acuan kualitas instrumen penilaian proyek. Tugas dan rubrik merupakan instrumen dalam penilaian proyek. Berikut inilah diuraikan standar tugas dan rubrik pada penilaian proyek. Acuan kualitas tugas dalam penilaian proyek. Tugas-tugas untuk penilaian proyek harus memenuhi beberapa acuan kualitas berikut. Yang pertama yaitu tugas harus mengarahkan pada pencapaian indikator hasil belajar. Lalu tugas dapat dikerjakan oleh peserta didik. Tugas dapat dikerjakan selama proses pembelajaran atau merupakan bagian dari pembelajaran mandiri. Tugas sesuai dengan taraf perkembangan peserta didik. Materi penugasan sesuai dengan cakupan kurikulum. Tugas bersifat adil. Tugas mencantumkan rentan waktu pengerjaan tugas. Keempat yaitu acuan kualitas rubrik dalam penilaian proyek. Rubrik untuk penilaian proyek harus memenuhi beberapa kriteria berikut, yaitu rubrik dapat mengukur target kemampuan yang akan diukur. Rubrik sesuai dengan tujuan pembelajaran. Indikator menunjukkan kemampuan yang dapat diamati. Indikator menunjukkan kemampuan yang dapat diukur. Rubrik dapat memetakan kemampuan peserta didik. Rubrik menilai aspek-aspek penting pada proyek peserta didik. Yang ketiga yaitu penilaian portofolio. Portofolio mencakup berbagai contoh pekerjaan siswa yang tergantung pada keluasan tujuan. Apa yang harus tersurat tergantung pada subjek dan tugas penggunaan portofolio. Contoh, pekerjaan siswa ini memberikan dasar bagi pertimbangan kemajuan belajarnya dan dapat dikomunikasikan kepada siswa, orang tua, serta pihak lain yang tertarik berkepentingan. Yang terakhir yaitu bentuk instrumen penilaian kompetensi keterampilan. Instrumen penilaian kompetensi keterampilan berbentuk daftar cek atau skala penilaian yang dilengkapi dengan rubrik. Daftar cek atau checklist penilaian untuk kerja dapat dilakukan dengan menggunakan daftar cek, baik atau tidak baik,
Dengan menggunakan daftar cek, peserta didik mendapat nilai bila kriteria penguasaan kompetensi tertentu dapat diamati oleh penilai. Jika tidak dapat diamati, peserta didik tidak memperoleh nilai. Kelemahan cara ini adalah penilaian hanya mempunyai dua pilihan mutlak. Misalnya, benar, salah, dapat diamati, atau tidak dapat diamati, baik atau tidak baik. Dengan demikian, tidak terdapat nilai tengah. Namun, daftar cek lebih praktis digunakan mengamati subjek dalam jumlah besar. Lalu, skala penilaian atau rating scale. Penilaian untuk kerja yang menggunakan skala penilaian memungkinkan penilaian memberi nilai tengah terhadap penguasa kompetensi tertentu karena pemberian nilai secara kontinum di mana pemilihan kategori nilai lebih dari 2. Skala penilaian terentang dari tidak sempurna sampai sangat sempurna. Misalnya, 1. Tidak kompeten, 2. Cukup kompeten, 3. Kompeten, dan 4. Sangat kompeten. Untuk memperkecil faktor subjektivitas, perlu dilakukan penilaian oleh lebih dari satu orang agar penilaian lebih akurat. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.